Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini saya Celia Alexandra kembali dapat menyapa Anda di Indonesia Business Forum. Tahun 2026 ini sebagai tahun yang penuh dengan perhitungan kalau saya bisa katakan. Perhitungannya seperti ini, mau beli atau jual emas karena harga emas sempat tinggi sekali 3 juta lebih, kemudian kemarin sempat terkoreksi di bawah dari 3 juta sekitar 13,6% pemirsa, dan ada juga yang baru beli kemudian ngerasa rugi di prank karena harga emas tiba-tiba turun drastis, tapi hari ini sudah kembali rebound. Seberapa sih sebenarnya, seberapa besar prediksi emas dunia? Kami hadirkan untuk Anda. Ini adalah prediksi harga emas dunia dari 3 lembaga, mulai dari Goldman Sachs, harganya di angka 4.900 per troy ounce, kemudian juga dari JP Morgan 6.300 per troy ounce, begitu pula dari Morgan Stanley 4.800 per troy ounce. Untuk dua lembaga ini, mulai dari Goldman Sachs dan juga Morgan Stanley, harganya ternyata sekarang sudah melampaui dua lembaga ini. Tapi bisakah kemudian kita berada di angka 6.300? Nah, kita akan lihat dulu bagaimana kemudian harga emas dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2026 berikut ini untuk Anda. Dari tahun 2015 pemirsa, kita lihat harga emas berada di 567.000. Pantas saja jika yang jual di tahun 2026 ini harga per gramnya 2.800.000. Cuan sekali ya kalau misalnya udah simpan dari tahun 2015 kemudian dijual di tahun 2026. Bulan Januari kemarin. Tapi kita lihat dulu pemirsa, seberapa tinggi sebenarnya aset emas ini dibandingkan dengan aset-aset terbesar di dunia. Kalau kita bandingkan, ini perbandingannya dengan perusahaan teknologi terbesar di dunia. Emas berada pada puncaknya 30,12 triliun rupiah. Wah, pantas saja ya, masyarakat sekarang memilih untuk investasi emas dibandingkan dengan investasi lainnya. Atau bisa saya katakan lagi demam emas dunia pada hari ini. Tapi sebenarnya pertanyaan begini, kemarin sempat turun, sekarang naik kembali. Apa sih kemudian yang menyebabkan harga emas ini naik turun? Kita bahas lengkapnya di Indonesia Business Forum untuk Anda. Waduh, ternyata ya di tahun 2026 ini lucu sekali kalau kita bahas soal emas. Kemarin sempat tinggi sekali, kemudian terkoreksi cukup dalam 13,6%, kemudian rebound kembali. Jadi kepastiannya apa nih biar harga emas tetap stabil, tetap meningkat, kita tetap cuan? Nah, ini akan kita bahas malam hari ini. Tapi saya sapa dulu, narasumbernya siapa aja di malam hari ini. Mulai dari Pak Riko Wardana, ini adalah Bullion Business Group Head BSI. Selamat malam, Pak Riko. Mic-nya Pak. Assalamualaikum. Oke, nanti boleh dijelasin seperti apa sih sebenarnya di BSI sekarang, apalah udah banyak yang jual, apa yang beli nanti ya Pak ya? Oh, siap. Oke, siap. Saya sapa juga ada Pak Ibrahim Aswaibi, pengamat ekonomi, mata uang dan komoditas. Selamat malam. Selamat malam, Celia. Ini bajunya hijau, pertanda apa nih Pak? Pertanda cuan? Cuan. Oh gitu, oke. Baik, saya juga ingin menyapa, kami hadirkan untuk Anda Ibu Malona S.R. Manurung, Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN. Selamat malam Celia, selamat malam para pemirsa. Kalau ini bajunya ada emas-emasnya. Oh iya, of course. Oke, siap. Saya juga ingin menyapa ada Olivia Louis, influencer. Selamat malam. Selamat malam, Celia. Oke, senang nih bisa lihat Mbak Olive di sini. Oke, nah sebelum kita mulai saya akan tunjukkan dulu untuk Anda pemirsa, ini adalah yang baru-baru saja terjadi di media. Saya juga memantau bahwa ternyata banyak yang menjual asetnya untuk dialihkan jadi emas. Nah ini beritanya. Nah kalau kita lihat dari sini, ia mengatakan bahwa wah terbuang sia-sia nih uang saya untuk beli emas. Saya mau minta tanggapan dari influencer. Mbak Olivia, ngelihat ini gimana nih? Oke, ini kayaknya kemarin pas baru turun-turun itu ya. Betul. Ya. Oke, gimana nih Melihatnya ngeliatnya? sebenarnya kita harus kembali, karena aku juga seorang certified financial planner ya. Oke. Kalau kita berbicara terkait instrumen investasi yang tidak memberikan imbal hasil yang pasti seperti kupon atau bunga alias berfluktuasi gitu ya. Sebaiknya memang kita berinvestasinya pakai uang dingin, gitu. Pakai uang dingin gitu. Pertanyaannya uang dingin itu adalah, apa? ya mobil ini adalah mobil keberapa? Oh, gitu. Mobil pertama atau mobil kedua gitu kan. Kalau misalkan mobil ini memang bukan yang dipakai untuk sehari-hari, ya sebenarnya nggak ada masalah. Asal sabar-sabar aja, nanti harganya juga kalau misalnya masih yakin bisa naik gitu ya, karena kondisi makroekonomi harganya bisa kembali lagi. Oke, berarti artinya untuk yang tadi sudah menjual asetnya seperti mobilnya untuk dialihkan ke emas, harus menunggu saja, jangan panik atau seperti apa?
Sejatinya jangan panik karena memang harga emas kalau kita bilang bisa naik dan bisa turun gitu. Penurunan jangka pendek itu hal yang wajar karena kenaikannya juga sudah cukup tinggi, sebulan terakhir bisa 29% secara acuan global gitu ya. Kalau menurutku market yang sehat itu adalah market yang bisa naik dan bisa turun. Yang penting kan turunnya adalah koreksi sehat. Oke, ini berarti masuk ke koreksi sehat begitu ya? Iya. Oke, jangan ditaruh dulu mic-nya. Saya masih banyak pertanyaan ini untuk Mbak Olive. Mbak Olive, saya lihat Instagram Mbak Olive, bahwa Mbak Olive tuh sebenarnya sudah memprediksi bahwa ternyata di akhir bulan Januari itu bisa saja terjadi koreksi. Apa pertimbangan Anda sehingga Anda mengatakan hal itu ke media? Oke, jadi kan memang karena saya ada komunitas ya. Waktu itu karena harga emas lagi naik kencang, biasa member komunitas kan pengennya beli gitu, kejar gitu kan, lagi harga FOMO. Terus saya bilang jangan FOMO, nanti harusnya setelah Januari itu ada koreksi dulu. Karena biasanya Januari itu ada rebalancing index. Tapi jujur pandangan saya turunnya mungkin 10% aja gitu ya. Karena saya bilang Oktober aja pernah turun, pasti nanti ada koreksi baru kamu beli gitu kan. Tapi ternyata turunnya lebih cepat karena ternyata ada faktor lain yaitu peningkatan margin dari CME. Itu kan yang tidak disangka-sangka ya. Tapi saya rasa justru penurunan kemarin kesempatan yang udah kita tunggu-tunggu sih. Kesempatan untuk beli gitu ya. Jadi kalau yang nggak sempat beli kemarin kira-kira harga emas bakal turun lagi nggak sih Mbak? Kalau dari pandangan aku pribadi, disclaimer ya, menurut saya sih kemungkinan sideways ya. Sampai next FOMC di bulan Maret. Oke, berarti harga akan terus naik sampai di bulan Maret? Sideways. Oke, Sideways sideways. ya. Oke, tetap berada di Rentang tertentu. chartnya. Oke, siap. Saya akan ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, nih kalau saya melihat kemarin kan Anda sempat ke sini, terus Anda sempat katakan bahwa harga emas akan terus meroket naik. Terus ini terkoreksi Pak, ini apa penyebabnya? Celia, terima kasih. Jadi begini, sebelum harga emas dunia ini mengalami penurunan, kemudian berdampak terhadap logam mulia, ada beberapa data fundamental yang cukup menarik sebenarnya, terutama adalah tentang siapa yang akan menggantikan Powell sebagai pejabat The Fed. ketua The Fed. Kemudian yang kedua tentang masalah demonstrasi di salah satu negara bagian di Amerika yang menewaskan warga negara Amerika. Oke. Ada ketakutan bahwa Partai Demokrat ya karena selang 3 hari ya ini akan ada pertemuan membahas tentang masalah pendanaan untuk pemerintahan federal. Nah ini pun juga ada ancaman bahwa karena wilayah tersebut adalah wilayah basis dari Partai Demokrat, kemungkinan besar ini akan ditahan. Nah, tetapi kenyataannya tidak, ya ditahan dari hari Sabtu kemarin. Nah, tetapi harus lihat bahwa pada saat Trump mengumumkan bahwa orang yang dipilih itu adalah mantan, ya ini kan mantan gubernur Bank Sentral Amerika yang sebelumnya itu adalah mereka itu tidak pernah dopis. Ya, jadi pejabat ini selalu mengatakan bahwa suku bunga tinggi. Jadi ada ketakutan bahwa Trump ini memilih memilih Kevin Walk ini apakah benar apa tidak, karena ada ketakutan bahwa ada salah, tetapi saya melihat bahwa Trump memilih Kevin Walk ini adalah menguji bagaimana apakah nanti Kevin Walk setelah menjadi ketua Fed ya di bulan Mei, apakah mereka setia dengan Trump atau tidak. Nah, dari situlah akhirnya terjadi penurunan cukup luar biasa, sehingga apa? Sehingga ya CME ini langsung menaikkan margin. Kenapa menaikkan margin? Karena pada saat nasabah, karena kita ada investor, ada nasabah, pada saat melakukan transaksi posisinya berlawanan, kemudian turunnya cukup dalam, ini pasti terjadi call margin itu minus. Nah sehingga dinaikinlah ya jaminan marginnya, kemudian spreadnya juga dinaikkan. Okay. Ya ini turunnya cukup luar biasa. Tetapi kalau saya lihat bahwa dipandang penurunan untuk harga emas dunia itu 21%. Oke, Ya 21% dari 5.600 diperkirakan sampai 4.400 ada 1.600 dolar per troy on penurunannya. Tapi penurunan ini apakah wajar menurut Anda? 21% emas dunia? Oh ya wajar, karena gini posisinya ya, ini ada ketakutan tersendiri bagi fund-fund besar dan ini kesempatan bagi fund-fund besar untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga apa?
dari level tertinggi, kemudian harga jatuh di 4.400, dari setelah stop, kemudian sekarang sudah kembali lagi normal ke 5.500, itu pun juga setelah ada ketegangan di Timur Tengah antara Iran dan Amerika. Walaupun sebelumnya ya Amerika mengatakan bahwa kita akan melakukan negosiasi dengan Iran, tetapi rupanya apa? Rupanya tadi malam ya ada ketegangan tersendiri di mana Amerika ya melakukan menembak ya drone-drone Iran yang ada di laut mana? Ya di laut ini, di laut Arab. Nah ini yang membuat ketegangan tersendiri sehingga harga emas ini kembali lagi mengalami kenaikan dan ini pun juga berdampak positif terhadap logam mulia. Oke, tapi pertanyaan saya begini Pak Ibrahim, tadi ada dua hal yang kemudian Anda sampaikan, ada juga hawkish-nya Kevin Walsh, begitu pula Anda sampaikan mengenai geopolitik dari Amerika dan juga Iran. Tapi pertanyaan saya begini, kalau misalnya benar nanti yang dipilih adalah Kevin Walsh, kemudian dia hawkish begitu, kemudian tensi dari geopolitik masih tinggi, kira-kira akan seperti apa harga emas nanti? Apakah naik turun atau seperti apa nih Pak Ibrahim? Kalau menurut saya mungkin antara Trump dan Kevin Walsh ini sudah ada perjanjian ya. Biasanya gini, seseorang akan diangkat sebagai pejabat ya di bank sentral, mereka harus ketemu dulu ya dengan presiden. Pasti sudah ada deal tertentu. Karena keinginan dari Trump sendiri bahwa suku bunga itu harus sebelum COVID-19 yaitu 0 sampai 0,25%. Walaupun kita tahu bahwa Kevin Walsh ini adalah orang yang paling tidak menginginkan suku bunga rendah. Ya, tetapi dengan kondisi sudah mendapatkan ikatan kontrak, ya ini kan kontrak batin, kontrak juga di atas kertas, pasti akan mengikuti apa yang diinginkan oleh Trump. Karena Trump sendiri menginginkan apa? Harga minyak mentah dunia itu turun. Bila perlu, itu di bawah 50. Oke, baik. Nah, tujuannya kenapa? Bisanya Amerika itu menginginkan 50, Venezuela diambil alih. Venezuela itu salah satu negara penghasil minyak mentah terbesar di dunia. Sehingga apa? Dari situlah bisa deal-deal ya antara Amerika dengan Tiongkok, Amerika dengan India, kemudian Amerika dengan negara-negara di Eropa. Karena selama ini ya negara-negara tersebut itu membeli di pasar gelap dengan harga yang relatif lebih murah dan 30% lebih murah dari harga yang ada. Nah, dengan adanya Amerika ini menguasai sehingga apa? Pasar gelap sekarang itu adem ayem. Takut? Takut semua. Oke, artinya poin dari yang Anda sampaikan tadi bahwa harga emas akan terus meroket naik tahun ini? Oh iya, pasti. Karena target saya sendiri itu adalah di 6.500. Kemudian JP Morgan pada saat harga emas turun, ingat pada saat harga emas turun, itu luar biasa. JP Morgan langsung merilis 6.300. Artinya apa? $200 selisih dengan saya. Artinya kakak beradik ini. Baik, kakak beradik dengan JP Morgan. Oke, saya ke Pak Riko. Pak Riko, ini kemarin banyak sekali kemudian yang akhirnya berbondong-bondong untuk beli emas. Tapi kalau saya lihat emas fisiknya tuh langka sekali. Saya sulit sekali untuk mendapatkan emas fisik, apalagi masyarakat ini gimana? Apa yang terjadi sebenarnya? Iya, saya pikir mungkin ini juga salah satu alasan kenapa Bank Bulian juga dihadirkan oleh pemerintah adalah mandatnya adalah untuk membangun lebih baik lagi pergerakan ekosistem emas di Indonesia tentunya. Jadi dari hulu hingga ke hilir. Nah memang yang titik berat kami sekarang adalah bagaimana menciptakan demand dulu. Sehingga nanti demand ini terbentuk dan baru kita bisa clear berapa sebenarnya kebutuhan dalam negeri. Nah dari situ nanti supply chain akan terbentuklah di situ. Jadi kalau sekarang kondisinya memang langka, ya boleh dibilang karena kita juga di sisi hulu, teman-teman di industri, di mining, di refinery, sedang menyusun strateginya bagaimana bisa menyuplai demand yang ada di domestik ini dengan lebih baik lagi. Tentunya masih banyak PR, tapi paling tidak kita sekarang sudah bisa meng-create dan sudah bisa meyakinkan masyarakat bahwa salah satu opsi investasi yang baik itu adalah juga emas. Kenapa? Karena sekali lagi government-nya juga support, regulatorinya juga sudah clear sekarang dengan adanya Bank Bulian dan ada institusinya juga yang menghandle ini. Gitu kurang lebih. Berarti lagi dipersiapkan ya? Insya Allah. Gimana kemudian ada mekanisme yang cocok sehingga kalau misalnya kata Pak Ibrahim tadi yang udah jadi adiknya JP Morgan ya Pak ya, saudaranya begitu, kalaupun harga emas itu akan naik meroket, ini bisa 4 juta berarti Pak, kalau 4.200.000, nanti gimana ketersediaan fisik itu lagi dipersiapkan begitu ya Pak ya? Tapi sekarang ketersediaannya seperti apa Pak kalau dari di BSI, di Bullion Bank? Alhamdulillah kita manage dengan baik stok itu. Jadi kita ada beberapa supply tentunya dengan beberapa partner supply besar. Market share untuk logam mulia tentunya masih dipegang oleh PT Antam, terus beberapa supplier juga, dan ini juga tentunya membuat kita memastikan dulu gitu ya stok itu tersedia dengan berkomitmen bersama dengan para supplier tersebut. Gitu. Oke, baik. Itu.
Oke, nanti saya akan tanyakan ke Ibu Malona. Ibu Malona kira-kira melihat dari fear of missing out yang terjadi saat ini, FOMO-nya masyarakat yang beli, jual emas, termasuk tadi yang sudah kita sampaikan, kita tunjukkan juga, gimana kemudian memproteksi diri agar nantinya kita tidak salah langkah usai jeda. Dan kami juga akan membuka layanan telepon untuk Anda, pemirsa. Anda bisa hubungi kami di 021 252 7014. Jika Anda ingin kemudian berkonsultasi langsung, ada Pak Ibrahim di sini, ada dari BSI juga, kemudian ada Mbak Olive dan juga ada Ibu Malona. Nanti kita akan ngobrol di sini di Indonesia Business Forum. Usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Anda kembali bersama kami pemirsa di Indonesia Business Forum. Saya ke Bu Malona. Bu Malona, melihat FOMO yang terjadi di masyarakat, ada beberapa kejadian yang seperti tadi jual asetnya untuk menjadi emas. Menurut Anda ini seperti apa? Sampai all in loh masyarakat ternyata. Ya, bagi masyarakat Indonesia, kami dari BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, itu kita sangat menyarankan bahwa kenalilah produk yang mau kita beli, apapun itu, barang ataupun jasa gitu. Karena dengan FOMO ini orang panik membeli, itu tentunya pikiran kita nggak bisa jernih gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, artinya apa? Ketika mau beli emas juga masyarakat harus tahu apa sih perbedaan emas digital dan emas fisik, itu yang paling basic ya. Lalu di emas digital apa kelebihan dan kekurangannya? Apakah ada biaya-biaya lain yang harus dia tahu? Bagaimana pergerakan emas yang harus dicermati? Kemudian ada biaya administrasi lain kah gitu? Nanti panjang ya Mbak kalau masalah regulasi. Oke, baik. Kita omongin di sesi berikutnya. Iya. Jadi panjang ya, jadi harus teredukasi dengan baik dulu sebelum nanti memutuskan untuk beli emas. Tapi pertanyaan saya gini, kalau kita melihat pola-pola yang terjadi di masyarakat, menurut Anda pola apa yang paling sering terjadi sehingga membuat masyarakat terkesan seakan-akan dirugikan karena investasi emas? Ya, sebenarnya nggak dirugikan juga ya kalau tadi lagi mau cerdas menyikapi hal ini gitu. Kebanyakan masyarakat tuh ikut-ikutan Mbak, kebanyakan ikut-ikutan. Oh ini ternyata gini seperti tadi Bapak bilang, wah naik-naik, ayo gitu. Terus kemudian ada yang nekat, itu juga yang sangat tidak boleh gitu ya. Kalau saya secara pribadi bisa menyikapinya dengan gini, kalau kita punya sesuatu kekayaan, ayo kita simpan di pundi-pundi yang berbeda gitu. Ada yang buat beli, ada emas, gitu, ada properti mungkin, ada juga di dompet yang fisik gitu ya, dan lain-lain gitu yang bisa kita lakukan. Dan kemudian juga jangan semuanya diceburin ke situ karena itu terlalu beresiko. Dengan resiko itu bukan cuma jadi nggak punya uang, itu bisa jadi stres, bisa setengah gila dan lain-lain. Artinya kita harus aware sama diri kita sendiri, kita harus benar-benar mengedukasi diri kita sendiri supaya kita tidak terlibat dalam hal yang tidak menyenangkan itu. Tapi kalau kita melihat proteksi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, kita kan juga punya bullion bank, ada banyak juga kemudian yang akhirnya beralih ke emas digital. Apakah menurut Anda saat ini proteksinya sudah baik? Sebenarnya kalau dicermati, pemerintah sudah melakukan hal tersebut. BPKN sendiri memonitor dalam hal untuk mendukung hak-hak konsumen. Jadi apa sih yang terjadi ini gitu. Secepat mungkin kami akan menyikapi kepada institusi terkait, misalnya ke OJK. Karena kewajiban kami adalah memberi masukan kepada Presiden untuk merubah undang-undang sesuai dengan kondisi zaman nih. Oke, baik. Gitu ya, pada akhirnya. Kenapa saya tanya soal proteksi pemirsa? Ini berhubungan juga dengan kejadian ataupun skandal yang terjadi di Shenzhen kemarin. Ini ada 24 triliun gagal bayar emas digital. Saya mau tanya ke Pak Riko. Pak Riko, Anda melihat ini ada fenomena yang terjadi. Masyarakat sekarang banyak yang nabung emas digital. Saya juga demikian. Jadi saya khawatir nih Pak. Masyarakat juga jadi khawatir nih. Bagaimana kemudian BSI melihat ini? Ya, mungkin kita perlu mengerti tadi betul sekali, kita harus paham dengan produknya. Jadi yang kita kenali sekarang di Bank Bulian itu sebenarnya bukan emas digital, tetap emasnya fisik. Jadi orang membeli emas itu benar 1:1, artinya pada saat dia membeli 1 gram, itu betul-betul dimiliki 1 gram. Tapi memang model penyimpanannya adalah disimpan oleh si Bank Bulian ini. Nah caranya yang menggunakan digital.
Karena justru kita akan mengkonversi cara investasi emas yang mungkin sudah kita lakukan terlebih dahulu sebelumnya, itu dengan membeli, terus membawa pulang, menyimpan di rumah, sehingga emas itu idle. Nah ini yang diubah caranya, dengan cara digital. Orang bisa jadi lebih mudah mengakses, terus bisa 24x7, bisa membeli emasnya, bisa memantau harganya, terus kemudian juga tetap bisa mendapatkan bisa menjual kembali untuk bisa mendapatkan cashnya kembali kalau memang dibutuhkan. Nah itu yang diubah adalah secara cara atau metodologinya untuk melakukan pembelian, transaksi dan sebagainya. Tapi emasnya harus ada. Berarti udah dijamin emasnya itu ada? Harus ada. Jadi salah satu syarat daripada Bank Bulian itu adalah bagaimana kita bisa memiliki emas dulu stoknya, baru kita bisa boleh menjual. Dan ini pun juga kebetulan alhamdulillah karena BSI juga juga bank syariah, salah satu adalah ketentuannya secara akad adalah seperti itu juga. Jadi kalaupun seandainya memang tidak ada lagi emas, maka tidak boleh untuk lakukan penjualan kembali. Gitu. Dan itu pun juga harus betul-betul 1:1 yang disimpan dengan baik. Jadi secara metodologinya saja yang berubah secara digital. Tapi kemarin saat harga emas tinggi, apakah terjadi rush? Ya, ini seperti layaknya sebuah investasi gitu ya. Jadi satu sisi sebagian customer atau yang sudah menikmati investasi, ya tentunya ingin mendapatkan keuntungan di situ dan melakukan penjualan. Tapi di satu sekelompok lagi, justru di sini ada kesempatan untuk masuk kembali di harga yang itu. Jadi kalau saya sering ditanya oleh beberapa orang, ini saatnya masuk atau saatnya keluar. Bisa dua-duanya gitu kan, sebenarnya bagaimana sudut pandangnya saja gitu kan. Pada saat memang sudah mendapatkan keuntungan ingin menjual, yaitu saatnya untuk menjual. Tapi pada saatnya memang ini adalah waktu yang bagus dengan dananya punya, apalagi tadi gitu ya, ada uang dingin gitu ya, istilahnya dana dingin yang bisa dimanfaatkan, kenapa tidak? Itu selalu kita ingatkan. Dan mungkin kita perlu paham juga emas ini kan sebenarnya adalah salah satu investasi safe haven gitu ya. Jadi memang long term investment gitu, bukan yang kita bisa kebetulan saja dalam 1-2 tahun ini setelah COVID gitu ya, harga emasnya memang sangat signifikan gitu. Tapi kalau kita lihat tadi harga-harga yang 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, memang trennya terus tumbuh, tapi ya secara historical memang tidak sesignifikan sekarang. Tapi tetap bagus untuk investasi jangka panjang. Ini tetap bagus untuk investasi jangka panjang. Jadi tergantung nih masyarakat kira-kira udah siap uang dinginnya atau gimana nih? Kalau udah siap uang dinginnya langsung beli aja gitu ya Pak Riko. Betul. Ya? Dan kami selalu menjodohkan dengan plannya. Jadi misalkan ada nasabah punya plan untuk menyekolahkan anak dalam jangka panjang, misalkan 10 tahun. Nah itu selain dengan menyimpan dana rupiahnya, mereka juga bisa mendampinginya dengan emas tersebut. Sehingga nanti pada saat harus dibutuhkan, selain dana rupiahnya, emasnya juga bisa membantu. Atau bahkan haji. Karena haji juga waktu tunggunya juga lama, ada yang 10 tahun, 15 tahun. Dan pada saat hajinya jadwalnya datang dan tidak ada dana yang cukup, mungkin emas bisa membantu di situ. Emas ternyata bisa membantu banyak hal nih. Udah banyak fitur yang disiapkan BSI. Saya akan ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, ini yang kami tunjukkan untuk Anda, ini adalah harga real time terkini untuk harga emas dunia. Ada di angka sekitar 5.051 per troy ounce. Nah, Pak Ibrahim, pertanyaan saya, kalau kita lihat dari chart ini, boleh Anda jelaskan bagaimana kemudian naik turunnya harga emas dan kenapa kemudian terjadi satu ways ini? Apakah ini memang awam terjadi ataukah seperti apa? Apakah tidak terjadi pergerakan sama sekali? Maksudnya pergerakan signifikan ini kenapa bisa demikian? Ya, kenapa harga ini flat terus kan? Kalau kita lihat, mungkin kalau saya lihat ada di 1 menit, ada 5 menit ya kan. Mungkin ini tadi dimasukkan yang daily. Jadi gini, pada saat harga sudah turun ya cukup tajam, kemudian harga kembali rebound, ya ini sebenarnya sedang menunggu. Apa sih data fundamental yang akan mengarah kemana nih? Karena apa? Pada saat kita membahas tentang masalah pejabat gubernur Bank Sentral Amerika udah selesai, clear. Udah selesai kan. Kemudian tentang masalah pendanaan clear. Sudah disahkan juga oleh Kongres. Nah kemudian kita akan berfokus ini adalah terhadap geopolitik di Timur Tengah. Kenapa? Di Timur Tengah kemarin dari awal bahwa Amerika akan ada pertemuan tentang masalah reaktor nuklir dengan Iran. Tetapi kemudian ada bantahan-bantahan dari pejabat dari Iran sendiri yang mengatakan bahwa ya kalau seandainya mereka menyerang, ya saya siap untuk melawan. Kemudian mau melakukan latihan perang, kemudian dihentikan. Nah yang terakhir adalah drone.
Nah ini sebenarnya yang speak inilah yang membuat harga emas ini kembali naik. Tetapi pada saat ada informasi lain, ini pun juga kembali lagi di bawah. Karena tadi ya sempat itu di level 5.521 dolar per troy ounce. Kemudian sekarang turun kembali. Mungkin di pasar Amerika nanti pun juga akan melandai kembali. Ya sampai nanti benar-benar ada informasi yang positif. Ya, karena ada geopolitik, ada perang dagang, perpolitikan di Amerika, ya ini pun juga masih cukup masif. Kemudian supply dan demand, kebijakan Bank Sentral Amerika pun juga kemungkinan besar masih akan mempertahankan suku bunga dalam bulan Januari. Baru di bulan-bulan berikutnya baru kemungkinan ada satu informasi, karena Powell sendiri mengatakan bahwa di tahun ini kemungkinan 2 kali ya dalam penurunan suku bunga. Tetapi menurut saya 2 kali ini zamannya Powell. Ya, di zamannya Kevin ini Head itu berapa kali? Kita belum tahu juga nih, ya tinggal nunggu aja. Ini nanti jadi acuan kita nanti yang kita tunggu. Tapi saya juga mau minta pandangan Anda soal yang terjadi di Shenzhen yang tadi juga sudah ditanggapi oleh Pak Riko. Ini gimana? Apakah ini kemudian bisa saja terjadi di RI atau bagaimana kemudian masyarakat harus menyikapi hal ini? Ya, Shenzhen ya ini. Kalau Shenzhen itu memang banyak sekali kejadian, ya terutama lah properti pun juga yang paling besar itu adalah di Shenzhen. Kemudian sekarang adalah emas digital. Kita harus tahu bahwa perbedaan di Tiongkok dengan di Indonesia berbeda. Kalau di Indonesia ini adalah yang memegang itu adalah plat merah, pemerintah. Bahkan Bullion Bank ini yang meresmikan itu adalah presiden. Ya, kemudian yang kedua bahwa Bullion Bank ini dibentuk ya untuk apa? Agar masyarakat ya baik kelas bawah, menengah ke atas, mereka bisa melakukan menabung, menginvestasi dengan dana seberapapun. Karena di Bullion Bank ini tidak lagi kita berbicara 1 gram, 2 gram, 3 gram, punya uang seberapapun silakan ditabungkan. Nah, berbeda dengan di Shenzhen. Di Shenzhen ini sebagai market maker-nya itu swasta. Nah, berarti kita harus tahu di Shenzhen itu adalah otonom ya, wilayah otonom. Pemerintahan Tiongkok itu memberikan seluas-luasnya otonom terhadap wilayah tersebut. Ya, saya sudah pernah ke sana. Saya bahkan 3 kali ya ke Shenzhen ingin tahu bagaimana perkembangan tentang perekonomian di sana begitu masif ya. Tapi tahu-taunya kan jadi bubble. Di Indonesia karena Bullion Bank ini adalah dipegang langsung oleh pemerintah. Plat merah artinya kita sudah terjamin amannya. Nanti saya akan tanyakan ke Mbak Olivia, ini juga jadi perhatian kita saat ini. Masyarakat menyamakan trading dan juga investasi emas, gimana Anda menanggapi ini? Usai jeda ya, tentu saja di Indonesia Business Forum. Dan juga kami masih buka layanan telepon, pemirsa Anda bisa hubungi kami di 021-252-7014 jika Anda nanti ingin berkonsultasi langsung soal beli atau jual emas hari ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Anda kembali di Indonesia Business Forum. Sekarang lagi ada habitnya, gimana masyarakat itu setiap hari, setiap menit itu ngecek emasnya udah untung atau belum atau merugi hari ini. Nah, bahkan disamakan dengan trading. Mbak Olivia, ini ngelihatnya gimana dengan fenomena yang terjadi di masyarakat ini? Iya, sebenarnya makin kesini karena teknologi makin maju. Zaman dulu kan kita kayak mau lihat harga emas harus baca koran dulu, belum tentu sempat juga kan setiap hari. Sekarang udah ada di tangan gitu. Terus juga sumber informasi juga ada di tangan gitu kan dari sosial media dan lain-lain. Tapi sayangnya ini bisa jadi sisi negatif. Akhirnya banyak noise. Kalau orang-orang atau misalnya investor-investor yang masih pemula yang belum terbiasa dengan fluktuasi market, biasanya itu kecenderungannya akan gampang panik. Panik itu bukan hanya panik pengen buru-buru jual ya, tapi panik pengen buru-buru beli karena nggak tahu nih besok harganya mau kemana ya. Kayak contoh hari ini saya datang ke sini diundang kan, buka kolom pertanyaan. Itu pertanyaannya adalah mungkin nanti minta bantuan juga dari Pak Ibrahim untuk menjawab 7 hari ke depan pergerakannya gimana katanya. Jadi benar-benar mereka-mereka ini mau investasi tujuannya jangka panjang tapi secara jiwa masih point of view-nya tuh jangka pendek gitu. Dan itu harus dilatih ya memang mentalnya gitu. Bu Malona menanggapi ini gimana? Ini seharusnya kalau mau investasi emas itu mindsetnya adalah jangka panjang. Tapi sekarang sudah berbeda pola, sudah mindsetnya jangka pendek. Anda melihatnya gimana? Ini bisa jadi berbahaya di masyarakat? Ya, karena akan banyak spekulan-spekulan yang masuk juga mempengaruhi masyarakat yang awam gitu. Sekali lagi saya ingatkan kepada masyarakat gitu ya, yuk
benar-benar dicermati dan benar-benar kalau mau serius tumpah kita ke dalam ini gitu, bisnis digital emas ini pelajari dengan seksama. Karena saya juga melihat beberapa teman-teman yang melakukannya gitu kan ya. Kalau dia dapat knowledge-nya dengan baik, Oke, baik. baik dari sisi emasnya maupun dari sisi apa tadi plus minusnya, Oke, harus pasti teredukasi mudah-mudahan dengan bisa. baik. Oke, Benar. ditahan dulu Bu Malona, Ya, kita ada coba teleponnya. angkat dulu teleponnya. Halo, dengan siapa? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat Dengan malam. siapa? Selamat malam Mbak Celia. Iya. Ya, saya Pak Adi dari Depok ini. Oke, Adi dari Depok. Apa yang ingin disampaikan terkait dengan emas? Apakah Iya. mau soal saya prediksi atau bagaimana? tertarik banget nih dengan temanya hari ini soal harga naik turun harga emas ya. Jadi kebetulan saya ini kan punya investasi tanah ya di daerah Depok, dan karena saya melihat fluktuasi harga emas yang saya pikir menarik ya, dan apakah kalau menurut pakar dan pakar ahli yang ada di studio, kira-kira apakah waktu saat ini, waktu sekarang ini maksudnya, apakah tepat misalnya saya memindahkan investasi tanah yang saya miliki di daerah Depok ya, Jabodetabek, kemudian saya memindahkannya ke emas gitu, mengingat harga emas yang saya rasa cukup seksi ya harganya ya, sangat naik turun, kemudian bisa sampai saya lihat grafiknya itu bisa tinggi banget gitu. Oke, baik. Gitu Mbak Celia. Oke, kami tangkap poinnya. Saya ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, bukankah kalau misalnya kita investasi tanah itu juga harganya akan naik, tapi ini mau dialokasikan ke emas, apakah ini langkah yang tepat menurut Anda? Iya, saat ini langkah yang tepat karena properti saat ini sedang kacau juga harganya, ya kan, sedang turun, ya kemudian orang juga banyak yang menjual properti juga tidak laku-laku, ya karena nggak ada uang, kemudian bank pun juga nggak berani untuk mengcover, ya kan, sehingga apa? Sehingga jalan di tempat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun rumah dijual juga nggak laku-laku. Nah, ini Pak Adi, ya menurut saya Pak Adi sudah tepat. Pada saat Pak Adi sekarang melihat bahwa harga logam mulia ya masih di bawah 3 juta, ini kesempatan terbaik ya untuk mengalihkan ya dananya dari dana yang tadinya di tanah dipindahkan ke logam mulia. Tetapi harus ingat jangan semuanya dimasukkan. Ya, jangan semuanya dimasukkan, harus beberapa keranjang ya investasi. Investasi yang bagus ya itu adalah investasi, jangan semua dimasukkan ke logam mulia. Anggaplah misal dari 100% ya 50% masukkan ke logam mulia, yang lainnya bisa ke deposito, ke obligasi. Karena gini, kita harus tahu juga bahwa investasi untuk logam mulia ini ada kemungkinan besar fluktuasinya sampai tahun 2028. Oke. Ya, di mana Trump ini masih akan menjabat, dan ini kemungkinan besar akan membuat harga logam mulia terus mengalami kenaikan. Tetapi euforia ini jangan sampai 100% dananya dimasukkan ke emas. Oke, jangan sampai 100% dananya dimasukkan ke emas. Saya ke Pak Riko. Pak Riko, Anda melihatnya gimana nih kalau dari Bullion Bank? Uangnya 50% dimasukin ke Bullion Bank di emas, atau seperti apa kemudian langkah-langkah yang harus diambil jika mau jual tanah, Pak? Ya, tentunya emas bisa jadi alternatif Oke. untuk investment. Dan melihat tentunya tadi ya, perbandingan juga kalau kita properti, emas juga pasti ada satu hal positif dan negatifnya lah ya. Tapi paling tidak keduanya memang sama-sama memberikan benefit untuk di waktu yang cukup panjang. Nah tapi kembali lagi, role-nya untuk kita investment tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibrahim juga gitu ya. Selalu kita memanage yang namanya multi basket lah ya. Jadi berapa persen, dan yang sering kita dengar itu kalau untuk emas itu kurang lebih sekitar 15% dari total portofolio kita itu udah cukup safe untuk kita ditaruh di emas. Karena biar bagaimanapun juga tentunya ya kita tetap harus menjaga risiko di situ, dan tentunya tadi tidak mau juga semuanya jadi kehilangan gitu ya. Jadi tetap menjaga di nilai 15% itu kurang. Oke, apa fitur-fitur yang sekarang dipunya oleh BSI, kemudian jika nanti kita misalnya investasi di BSI, di Bullion Bank, kemudian tiba-tiba lagi butuh uang dadakan begitu, untuk masyarakat kemudian yang punya kebutuhan mendadak, apa yang kemudian bisa kita manfaatkan sehingga kita tidak langsung jual emas, Pak? Adakah mungkin hal lain, fitur-fitur yang mungkin bisa kita manfaatkan?
Betul. Jadi karena dengan cara digital gitu ya untuk membeli emas, terus melakukan investasi emas, itu jadi lebih mudah tentunya. Jadi yang tadi betul dengan kenaikan harga per gram emasnya misalkan hampir menyentuh 3 juta, tentunya tidak semua orang akan mampu untuk memiliki emas. Oleh karena itu kita menyediakan yang namanya kemudahan dengan memberikan minimum sampai ke 0,02 gram Oke. untuk setiap transaksinya. Kenapa? Kita harapkan adalah seperti juga dari pemerintah harapkan setiap masyarakat bisa memiliki emas dengan jumlah yang tadi kemampuannya. Tapi dengan kemampuan yang kecil tapi dengan cara yang rutin tentu itu akan membuat nilai emasnya juga akan tumbuh. Nah itu yang sebenarnya diharapkan. Dan juga nanti adalah bahwa yang selama ini emas itu jadi idle itu akan masuk ke dalam sistem keuangan karena tersimpan dengan baik oleh si bank bulian ini. Nah itu yang jadi harapannya. Dan tentunya dengan layanan digital juga pada saatnya nasabah itu membutuhkan untuk mencairkan kembali, itu pun bisa dilakukan juga, bisa menjadikan jual kembali atau istilahnya di buyback kembali gitu ya oleh si banknya. Dan itu bisa dilakukan 24/7 juga. Jadi Oke. membeli, menjual itu bisa tidak ada kenal waktu gitu ya. Dulu kalau kemarin kita membeli emas tuh harus tunggu siang gitu ya. Nah, sekarang kapanpun bisa dilakukan, mau di weekend segala macam. Pun saatnya kita harus menjual misalkan ada kebutuhan Oke. dana itu bisa dilakukan. Oke. Karena di Bank BSI ini kan tentunya kita juga tetap punya rekening rupiahnya dalam satu aplikasi yang sama. Pada saatnya kita butuh uang rupiah ya tinggal emasnya dijual. Oke, kalau saya misalnya mau mencetak dan masyarakat juga ingin mencetak, apakah ada batas maksimum yang harus dicetak hari itu atau seperti apa? Oh, kalau cetak tidak ada maksimum. Artinya ya sehingga dari si nasabahnya kebutuhan seperti apa. Oke. Ya, tadi tetap ada denomnya dan tentu ada waktu tunggu gitu ya, karena memang harus ada proses sampai ke cabang terdekat di mana nasabah itu ada untuk bisa mengambil emas hasil cetakannya itu. Oke. Ya, tapi memang kita mengharapkannya adalah tetap masih tetap disimpan di bank bulian. Kenapa? Ya tadi sehingga bisa dimonetisasi lagi. Pada saat nanti tidak harus dijual juga. Emas yang disimpan pun bisa digadaikan juga. Oke, Sehingga dapat emasnya? bisa pembiayaan juga buat si nasabah. Oke, jadi nggak harus hilang emasnya, tapi bisa digadai, begitu ya Pak? Oke, semoga ini sudah menjawab ya pertanyaan dari Mas Adi tadi dari Depok yang saat ini lagi bingung tanahnya mau dibawa kemana. Tapi ini langkah yang tepat tadi katanya Pak Ibrahim untuk dijual, tapi jangan sampai semua hasil penjualannya itu dialokasikan ke emas, harus didiversifikasi begitu ya. Tapi pertanyaan saya begini, nanti ke Pak Ibrahim, ke Mbak Olive juga, masyarakat banyak yang menunggu harga emas sampai 1 juta, bisakah? Emas bisa sampai 1 juta, kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Pertanyaan yang lagi banyak sekali ditanya yang mungkin lagi nunggu-nunggu, kira-kira mau beli emas atau enggak, itu ada spekulasi bahwa harga emas bisa turun sampai 1 juta seperti tahun 2012 dan 1980. Saya mau tanya dulu dari perspektif Mbak Olivia, apakah ini mungkin terjadi? Oke, mungkin kalau saya dari perspektif mama yang suka beli emas saja ya. Oke, boleh. Jadi kalau saya pribadi karena saya beli emasnya itu beberapa tahun terakhir karena memang bank sentral di dunia banyak melakukan pembelian emas ya karena dedolarisasi dan mengurangi pembelian US Treasury. Jadi kalau menurut pandangan saya sendiri untuk turun ke 1 juta itu sulit. Karena ibaratnya kalau harga turun pasti standby buyernya adalah bank sentral terutama China. Kalau kita lihat mungkin 2 tahun terakhir China seperti beli terus emas. Padahal kalau kita lihat data secara cadangan devisa porsinya itu baru 4,5% dari total cadangan devisa. Kalau kita bandingin sama negara barat itu rata-rata kepemilikan emas untuk cadangan devisanya itu belasan sampai 20%. Jadi kalaupun harganya turun ya Cinanya pasti akan beli. Jadi kalau saya pribadi makanya tidak melihat pergerakan jangka pendek kalau harga koreksi saya beli, tapi saya view-nya adalah bahwa Bank Sentral masih akan terus melakukan pembelian. Oke, Pak Ibrahim. Ya, kalau ada informasi bahwa harga logam mulia akan menuju 1 juta, kalau menurut saya itu tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena pada saat
penurunan yang cukup tajam, 1.600 dolar per troy ounce itu terjadi kemarin. Mungkin itulah penurunan terhebat di awal-awal tahun 2026. Artinya nggak akan turun lagi lebih Ya, rendah dari 2,8? kemungkinan besar tidak mungkin sampai turun sampai 21%. Oke. Ya, karena kalau kemarin turun sampai 21%, itu yang tadi saya sebutkan untuk fundamentalnya, kemudian CME pun juga menaikkan ya jaminan margin per lotnya, kemudian spreadnya pun juga dinaikkan, ya karena alasan apa? Alasan pada saat salah posisi itu pasti pada saat turun itu luar biasa. Nah itu pun juga dibatasin, tetapi kita lihat logam mulianya. Pada saat emas dunia turun itu 21%, emas dunianya hanya 13%. Oke. Artinya apa? Artinya bahwa supply dan demand-nya inilah yang menahan. Oke, Pak Ibrahim, satu pertanyaan terakhir saya, ini mungkin pertanyaan pamungkas yang ditunggu oleh masyarakat. Kira-kira berapa persen penurunan yang harus saatnya kita beli? Berapa rupiahnya lebih tepatnya? Ya, kalau kita lihat 13% kemarin sudah sudah turun. Ini sebenarnya saat yang tepat untuk melakukan pembelian. Pada saat harga dimanapun harga logam mulia itu sebenarnya saat yang tepat untuk melakukan pembelian. Karena apa? Secara jangka menengah jangka panjang, selagi Trump ini masih memimpin Amerika, kemungkinan besar pergolakan ini masih tetap ada dan ini bisa dimanfaatkan oleh oleh masyarakat, terutama adalah masyarakat kelas bawah, menengah dan atas. Karena saya melihat bahwa sekarang yang lebih gemar melakukan investasi itu bukan kelas menengah, kelas atas, tapi kelas bawah. Terutama adalah di desa-desa. Nah, terus saya ada pertanyaan juga tadi dari Olive mengatakan bagaimana minggu depan ya itu seperti apa pergerakan untuk harga emas dunia. Ya kalau saya lihat bahwa karena ya jaminan margin ya per lotnya itu masih tinggi, ya bahkan ada yang 1.000 bahkan ada yang 2.000 ya per lotnya, kemudian spreadnya pun juga masih tinggi, belum normal. Kalau menurut saya wait and see dulu untuk yang melakukan transaksi di emas dunia, di derivatif. Tetapi kalau yang melakukan investasi, ya ini beda. Transaksi dengan investasi beda. Kalau transaksi berarti dimainkan, bisa untung, bisa rugi. Karena apa? Resikonya cukup luar biasa. Tetapi kalau investasi, inilah saat yang tepat untuk melakukan pembelian. Saya setiap minggu itu membuat satu rilis ya tentang harga emas dunia dan logam mulia. Itu hari Senin sampai hari Sabtu. Itu semua ada di media dan hampir semua media itu menayangkan analisa saya itu. Itu saya lihat. Oke, baik. Terima kasih. Saya ke Pak Riko. Pak Riko dari Bullion Bank melihat ini bagaimana apa perencanaan keuangan yang pasti harus dilakukan oleh masyarakat sehingga nantinya bisa mendapatkan untung cuan yang lebih tinggi. Ya, betul. Jadi ini kembali lagi emas adalah bentuk produk investasi. Jadi kita plan untuk jangka panjang dan bangun habit. Habitnya adalah membangun dengan berapapun jumlah dana yang kita siapkan untuk pembeli, silakan dibeli. Tentu harga perlu dilihat kapan, tapi paling tidak kedisiplinannya penting itu. Jadi misalkan kita manage, misalkan setiap bulan ada yang kita sisihkan untuk membeli emas, dan kemudian itu terus berlangsung sesuai dengan plan yang kita mau. Nah itu yang diharapkan sebenarnya, sehingga nanti ada efisiensi di sisi pengelolaan emas secara nasional, lalu kemudian juga bisa dilakukan monetisasi terhadap emas yang disimpan oleh bank Bullion, dan kemudian juga si masyarakat tentunya si nasabah ini bisa terus menikmati baik itu keuntungan terhadap kenaikan harga emas maupun juga terhindar yang paling penting nih, terhindar daripada resiko kepemilikan emas yang mungkin kalau misalkan nanti tumbuh emasnya lebih banyak, bagaimana cara nyimpannya, gimana cara manage-nya dan sebagainya itu yang akhirnya bisa dijaga dengan baik pada saat mereka memiliki rekening emas di Bank Bullion. Oke, harus menjaga diri dari resiko. Dari BPKN terakhir mungkin apa edukasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga bentuk perlindungan apa kemudian yang akan diberikan BPKN kepada konsumen? Baik, terima kasih Celia. Terima kasih Bapak-Bapak informasinya. Saya tuh hampir jadi termotivasi untuk beli nih hari ini kata Pak Ibrahim. Tapi kalau dari sisi kita BPKN yang saya bisa sarankan kepada masyarakat, pertama itu kan banyak ya platformnya Pak ya. Coba periksa izin resminya, pastikan platformnya itu terdaftar di Bapeti atau di OJK. Kalau tadi Bapak bilang ada investasi, ada trading, itu sesuatu yang berbeda. Kalau untuk jangka panjang sangat disarankan ya. Kalau untuk coba-coba benar-benar harus hati-hati gitu Mbak ya. Kemudian kalau kita melihat suatu aplikasi, karena sekarang saya lihat tuh banyak sekali aplikasi untuk emas ini, tinjau keamanannya gitu. Kemudian lihat platformnya ini terpercaya atau tidak. Kita juga bisa ngelihat ulasan-ulasan masyarakat tentang platform itu, karena begitu orang melihat sesuatu yang nggak bagus, dia pasti cepat banget itu tersiar gitu.
Ya, kemudian biasanya dalam transaksi yang aman itu ada pelindungan berlapis ya Pak, itu juga yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Kemudian yang bisa dicek di situ adalah sebelum transaksi ada biaya apa, administrasi apa, menjual dapat kurang berapa administrasi dan sebagainya. Kemudian ya kesimpulannya tadi lagi edukasi dipelajari benar-benar dan yang kedua adalah konsumen punya hak untuk melaporkan ke BPKN. Oke, Atau instansi konsumen punya terkait. hak untuk melapor ke BPKN, begitu pula konsumen harus melihat betul, teredukasi dengan baik, membaca betul apakah ini langkah yang tepat untuk Anda berinvestasi emas. Kalau kata Pak Ibrahim, beli sekarang. Demikian Indonesia Business Forum bersama dengan narasumber kita. Terima kasih narasumber yang hari ini sudah hadir di Indonesia Business Forum. Adik-adik mahasiswa dari Universitas Bakri, terima kasih. Dan demikian Indonesia Business Forum, saya Celia Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa pekan depan.